umatnya Nabi Soleh, yaitu kaum Tsamud yang tidak percaya pada ajaran yang dibawanya, ajaran tauhid, kemudian ajaran syariah tentu dan akhlak. Bahkan yang 9 golongan itu adalah yang menyembelih unta yang merupakan mukjizat dari Nabi Soleh itu ya. Sekarang ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu taqasamu billah lanubayyitannahu wa ahlahu summa lanaqulanna liwaliyhi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Mereka berkata, bersumpahlah kamu dengan nama Allah bahwa kita sungguh-sungguh akan menyerangnya dengan tiba-tiba beserta keluarganya di malam hari. Kemudian kita katakan kepada warisnya bahwa kita tidak menyaksikan kematian keluarganya itu, dan sesungguhnya kita adalah orang-orang yang benar. Ya. Ini jadi 9 naga itu tadi berkata di kalangan mereka, taqasamu billah, bersumpahlah kalian semua atau saling bersumpahlah kalian dengan nama Allah, munggu kami akan merencanakan, ya ini makar ya, merencanakan rencana jahat di malam hari untuk membunuh Soleh dan keluarganya. Dan setelah itu terjadi, kita akan bersumpah mengatakan kepada ahli warisnya, keluarga yang tinggalkannya, kami tidak tahu tentang binasanya Nabi Soleh dan keluarganya, dan sungguh kami ini berkata dengan benar. Jadi disumpah untuk mengatakan itu kalau mereka berhasil membunuh Nabi Soleh dan keluarganya. Ya. Aiqala ba'dhum li ba'dhin. Sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain. Ihlifu billah, bersumpahlah kalian dengan nama Allah, atau saling bersumpahlah kalian dengan nama Allah. Lanubayyitannahu wa ahlahu, ay lanaqtulanna sholihan wa ahlahu lailan. Sungguh pasti kami akan membunuh Soleh dan keluarganya di waktu malam hari. Bayyata yubayyitu itu dari kata bata yabitu, itu bermalam. Anak abitu Surabaya itu maknanya aku bermalam di Surabaya. Tapi kalau bayyata yubayyitu merencanakan persekongkolan jahat di malam hari, seperti ini membunuh Soleh, Nabi Soleh di malam hari. Summa lanaqulanna liwali ma syahidna mahlika ahli, ay summa naqul liwali damihi, kemudian kami akan katakan kepada ahli warisnya atau keluarga yang ditinggalkannya, ma hadarna makana halakihi, kami tidak hadir, tidak tahu binasanya Soleh itu. Wala arafna qatilahu wala qatila ahlihi, dan kami juga tidak tahu siapa yang membunuhnya dan siapapun yang membunuh keluarganya. Jadi mereka sudah bersekongkol jahat ya. Kalau berhasil membunuh, mereka harus bersumpah tidak tahu siapa yang membunuh ya.
dan di mana pembunuhnya dan lain sebagainya. Ya. Wa inna lasadiqun ay wa nahlifu lahum, kami bersumpah kepada mereka, inna lasadiqun, bersumpah kami tadi, kami tidak tahu siapa yang bunuh, jadi ya. Dan di mana tidak tahu juga, ya, bahwa yang kami katakan adalah benar, shadiqun. Qala Ibnu Abbas berpendapat, atau Darasoleh, mereka mendatangi rumahnya Nabi Soleh. Dar itu rumah Salman Bait, ya. Oh, di Mekah ada dar, pengertian hotel, tapi di bawah kelasnya hotel sedikit namanya dar. Kalau sekitar bintang 3 dar. Apa asal maknanya rumah, jamaknya diar. Atau Darasoleh syahirina suyufahum. Ibnu Abbas mengatakan mereka mendatangi rumahnya Nabi Soleh syahirina suyufahum, dengan pedang terhunus. Syahirin, ya, dengan menghunus pedang, ya. Suyuf jamak dari saif, ya. Pak Saiful ini berarti pedang, ya. Saiful Ilah itu pedangnya Tuhan, yang Bupati mantan Bupati Darjo Saiful Ilah, ya. Mantan Wagub sekarang jadi wali kota apa bupati itu? Gusipul itu wali kota, ya, di Pasuruan, ya. Itu Saifullah, pedangnya al-jamaknya suyuf, ya. Faramathumul mala'i bil hijarati faqatalathum. Ketika mereka mendatangi rumahnya Nabi Soleh, maka malaikat pun romathumul malaika, dilempar oleh para dengan batu. Faqatalathum, maka mereka semua terbunuh. Mereka dapat dibunuh oleh lemparan malaikat itu. Tentang bagaimana sunahnya wallahu a'lam, tapi ini riwayat dari Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas ini punya kelebihan, ya. Kelebihannya bisa mentakwil yang seperti ini, ya. Namun juga banyak sekali dipalsukan pendapatnya itu supaya payu, supaya laku. Pendapat Ibnu Abbas, jadi dicatut namanya, ya, oleh kaum-kaum yang jahat itu, ya. Wa makaru makran, ya. Wa makaru makran wa hum la yash'urun. Apa? Dan mereka pun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh. Dan kami merencanakan makar pula, dan mereka tidak menyadari. Ya, ini yang saya katakan, yang seperti namanya musyakalah dalam ilmu balaghah. Bentuknya sama, mereka melakukan makar, kami melakukan makar, sama bentuknya, tapi maknanya beda. Mereka melakukan makar, membuat makar, kami gagalkan makar mereka. Namanya musyakalah seperti itu, ya. Mereka merencanakan makar atau persekolahan jahat untuk membunuh Soleh. Wa makarna makran, yakni jazainahum ala makrihim, kami balas, ya, makar mereka itu bitakjili halakihim, dengan mempercepat kebinasaan mereka.
Sammahu makron bitariqil musyakalah ya. Jadi perbuatan Allah, balasan Allah itu disebut juga makar juga. Ini dalam bentuk yang namanya al-musyakalah. Yakidul kaida wa akidu kaida itu sama. Yakiduna kaida wa akidu kaida ini sama. Wa hum la yash'urun ay min haitsu la yadrun wa la ya'lamun. Jadi digagalkan oleh Allah persekongkolan jahat mereka atau makar mereka itu sementara mereka tidak menyadarinya. Enggak berhadapan dengan Allah tapi tahu kok lembaran batu membinasakan mereka, enggak tahu, enggak sadar ya. La yadrun dari cara yang mereka tidak tahu wala ya'lamun, tidak mengenalnya. Qala Abu Hayyan punya tafsir juga Al-Bahrul Muhit namanya. Dia mengatakan wa makruhum ma akhfau min tadbiril fatki bisolih wa ahlihi. Dan makar mereka atau persoalan jahat mereka itu ya adalah apa? Ma akhfau, apa yang mereka rahasiakan, yang mereka sembunyikan, min tadbiril fatki, dari perencanaan. Al-fatku itu pembunuhan atau pembinasaan. Jadi perencanaan mereka atur untuk membunuh bisolih wa ahlihi, Nabi Saleh dan keluarganya. Jadi makar mereka adalah itu persekongkolan jahat pada untuk membunuh Nabi Saleh dan keluarganya. Sementara makarnya Allah, wa makrullah ihlakuhum, dan makarnya Allah dalam membalas makar mereka atau menggagalkan makar mereka itu dengan apa? Ihlak, membinasakan mereka dan mereka tidak menyadarinya. Jadi nggak ada yang kelihatan menghadapi Nabi kok langsung kelepek mati. Yang menurut Nabi pasti dilempar batu oleh para malaikatnya. Sehingga mereka tidak menyadari, nggak menghadapi musuh kok mereka binasa. Fangdur kaifa kana akibatu makrihim anna damarnahum wa qaumahum ajma'in. Maka perhatikanlah betapa sesungguhnya akibat makar mereka itu, bahwasanya kami membinasakan mereka dan kaum mereka semua. Ya, maka cermatilah ya, terperhatikanlah bagaimana akibat dari makar mereka. Yaitu apa akibatnya? Kami binasakan mereka ya, juga kaum mereka ajmain seluruhnya. Fata'ammal wa tafakkar, perhatikan dan cermatilah dan pikirkanlah fi akibati amrihim, dalam akibat perbuatan mereka atau mereka, wa natijata kaidihim, dan hasil daripada perkongkolan jahat mereka. Kaifa anna ahlakna, bagaimana kami membinasakan mereka ajmain seluruhnya tanpa kecuali. Wa kana ma'aluhum al-kharab wad-damar, ma'al nasib akhir mereka adalah ya apa? Al-kharab itu kerusakan, wad-damar kebinasaan. Hampir sama antara kharab dan ad-damar itu ya.
Dammaro dan kharraba sama. Fatilka buyutum khawiyatan ya. Fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu inna fi dzalika la ayatan liqaumin ya'lamun. Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kesalahan mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi kaum yang mengenal. Ya. Ai fata'ammal. Bukan ya, sudah tadi. Ai fatilka masakinuhum, itu dia tempat tinggal mereka, waduruhum, dan rumah mereka khaliyah. Khaliyah semuanya kosong karena rata aja, rata dengan tanah itu menjadi khaliyah juga, seakan-akan kosong, nggak ada bangunan lagi. Khaliyah asal maknanya kosong. Bisa babi dzulmihim, disebabkan karena kezaliman mereka, wa kufrihim, dan kekufuran mereka, li anna ahlaha halaku, karena penduduknya habis binasa. Inna fi dzalika ayatan liqaumin ya'lamun. Ya. Ai inna fi hadzal tadmir al-ajib, sungguh di dalam pembinasaan yang aneh bin ajaib ini, ya, la ibratan azimah, ada suatu pelajaran yang sangat agung, liqaumi ya'lamun qudratullah, bagi kaum yang tahu keperkasaan Allah, wa fayatta'izun, maka mereka pun mengambil pelajaran atau mengambil manfaat. Jadi tentu yang beriman mengambil pelajaran semacam itu, ya. Mereka sudah nggak sempat karena binasa mereka, ya. Nah, kemudian pada umat-umat berikutnya kita disuruh belajar dari pengalaman seperti itu, ya. Hari ini saya kira NTT itu habis-habisan, ya. NTT, Kupang dan sebagainya ini kan semua daerah kering, ya. Daerah kering, ya. Ini banjir bandangnya luar biasa ternyata, ya. Sekarang jalan darat susah, lapangan terbang Kupang nggak bisa didarati, ya, didarati di Maumere. Maumere itu di ujung barat dari Flores itu, ya. Itu yang gubernurnya dari PDIP yang kebal dari hukum sudah dilaporkan sekian banyak orang termasuk partai, nggak diapa-apakan. Siapa namanya ini? Oh bukan, PDIP berarti. Nasdem apa PDIP? Apa? Ingat saya di PDIP, ingat saya. Sesko apa? Leskuat apa siapa namanya itu? Ya, Leskodat itu ya, itu ya. Kalau ini semua itu perintah untuk sholat itu kan itu. Kalau Islam mana aja menang semua kamu diwajibkan sholat semua gitu pada orang-orang Kristen. Siapa sih ngakon nemen itu ya? Kita kan nggak pernah mewajibkan mereka sholat, enggak. Ya. Jadi yang sebelumnya baru didatangi siapa? Sang Paduka yang mulia, yang
yang katanya ekonominya akan melejit itu. Sekarang melejit ya ekonominya ya. Ya. Katanya anti BLT, bantuan langsungnya anti, nggak mau. Ternyata sekarang bagi juga. Ya. Nah, bahkan waktu datang terus bagi-bagi itu kerumunan juga kan. Ya. Saya heran orang satu luar biasa ya. Kok nggak sadar ya. Kemarin ngomong tempe besok deli. Sudah mengumumkan juga nggak ada mudik. Dia sendiri kan ikut mengumumkan itu. Nah, lain hari Menteri Perhubungannya membolehkan mudik. Sekarang kan perusahaan otobus kan senang ya, karena dibolehkan mudik. Ya. Jadi dari dulu gitu terus ya. Tidak akan hutang, tidak akan impor buyback Indonesia akan dibeli lagi, mana nggak ada juga ya, luar biasa. Nah sekarang diingatkan oleh Allah, bukan dihukum, hanya diingatkan saja. Ya. Ya. Hah? Ya itu tadi. Ya di sana kan seakan-akan pendukungnya kan di daerah itu, ya, daerah yang mayoritas non Muslim. Ya. Nah ini membuat makar, nanti dirinya Allah yang membuat makar rupanya. Ya. Jadi seakan memproklamirkan sendiri ya daerah yang anti-Islam, dan yang ini yang pabrik minuman keras kan diumumkan di sana juga kan, bikin pabrik minuman keras di sana oleh sang paduka yang mulia. Sekarang diluluh lantakkan sebetulnya. Namun uniknya Muhammadiyah punya Universitas Muhammadiyah di sana. Dan mahasiswanya mayoritas orang Kristen. Ya, jadi mayoritas ya. Tapi mudah-mudahan ada yang tertarik dengan Islam lagi ya. Setelah belajar di Unmuh, itulah Unmuh itu merata di mana-mana tuh di daerah minoritas pun ada. Dan kelebihan Muhammadiyah di sini masalah rumah sakit, kemudian pendidikan itu, dan juga wakaf tanah. Wakaf tanah itu semua terdaftar di pusat dan tidak hilang. Nah, yang di Nahdien itu banyak yang hilang. Saya tidak daftar di pusat ya. Jadi milik pribadi. Bukan hilang dari paling fungsi. Oh iya. Ya. Pokoknya gitulah kira-kira ya. Dulu waktu di Surabaya itu namanya radio apa namanya dulu? Dari Masjid Rahmat. Bukan, BTD Perak juga, Mujahidin. Yasmara. Waktu di Surabaya dulu tahun berapa yang paling terkenal itu. Itu akhirnya diperebutkan dengan anaknya mungkin pengurus itu sampai ke Mahkamah Agung. Takmiriyah itu juga ribut takmiriyah itu. Jadi Mahkamah Agung memenangkan pihak yang sekarang tidak menguasai. Nah, yang menguasai takmiriyah itu, ya, terutama lembaga pendidikannya, ya, itu ya, yang tidak dimenangkan dalam hukum, jadi kalah sampai ke Mahkamah Agung ya. Tapi mereka tetap berkuasa. Ya.
Kenapa? Celurit yang bicara. Jadi banyak sekali wakaf-wakaf di kalangan Nahdliyin itu banyak yang lepas sayangnya karena itu. Maka ada yang dari situ kiri ada yang baca itu di medsos itu. Belajarlah kepada Muhammadiyah katanya gitu. Belajarlah kepada Muhammadiyah itu. Jadi ya, secara umum masalah pendidikan, masalah ya organisasinya, rumah sakit itu, dan sekarang kekayaannya juga luar biasa karena semua terhimpun tadi. Ya. Punya dana 15 triliun. Berapa? 15. Berapa? Ya. Dan mau ditarik. Oh, bukannya 15 mungkin ratusan mungkin. Ya. Dan ini Bank Muamalat itu kebanjiran dana. Karena dananya Muhammadiyah yang di BUMN itu ditarik di samping mendirikan jadi bank syariah juga dilempar ke Bank Muamalat. Bank Muamalat yang sudah sekarat itu sekarang banjir dana sekarang. Saya berapa hari yang ikut rapat di Al-Hikmah, ya, akan memberikan talangan dana itu berapa puluh miliar itu, baru miliar tertulis. Yang kalau dihitung secara persentase, ya, marginnya itu kalau bunga lah dalam konvensional itu hanya 1,5% itu untuk 1 tahun. 1 tahun 1,5%. Bantuan luar negeri aja nggak ada yang 1,5% itu. Bisa 4, 5, 6%. Termasuk Bank Islamic ya, Islamic Development Bank yang di Jeddah itu, kalau meminjami UIN itu kan dananya dari sana itu ya. Itu di bawah 5% 1 tahun ya. Ya. Tapi negara kita menjaluk badi dinaikkan 3% mungkin kalau nggak salah gitu. Jadi kalau dari sana 4% itu jadi 7%. Ya 3% itu untuk negara kita katanya. Ya, kalau untuk negara kita ya bagus untuk negara. Kalau ternyata untuk yang lain ya Allah alam ya. Ya. Jadi nggak tahu kalau Al-Hikmah kemudian mau ambil berapa, mungkin ya paling hanya puluhan miliar, tidak sampai ratusan apalagi triliun ya. Ya. Jadi meminjamkan itu karena namun tidak diumumkan kepada umum. Kalau diumumkan pasti dikerutukan Pak itu segitu ya, dikerutukan ya. Nah, terutama lembaga yang selama ini sudah bekerjasama dengan muamalat, bank muamalat itu, karena Al-Hikmah kan juga perputaran uangnya di bank muamalat, ya. Membangun dulu sudah dengan bank muamalat, ya, sehingga tidak diumumkan, tapi itu hanya 1,5% untuk 1 tahun. Biasanya 1,5% 1 bulan. Jadi kalau kali 12, 18%. Apa? Sahamnya dimiliki oleh muamalat. Oleh? Namanya Ilham. Oh, Ilham ya. Oh, ya. Koran juga dari Qatar juga katanya. Ada yang bagian dari Qatar. Bahkan mau dibeli kalau di Qatar itu. Mayoritas saham mayoritasnya. Ya. Qatar ini karena negara terkaya di dunia. Kalau
baru punya istri satu suruh iya Pak, betul, formal itu. Setiap istrinya dikasih rumah plus mobil dan sopir yang bayar minta. Belum lagi Pak, fasilitas kesehatan gratis semua. Apa? Oh, ya nggak boleh wong Jawa. Warganya sana. Nah, kan oleh Saudi kan pernah boikot Saudi dan negara Emirat lain kan boikotkan itu. Tapi ya biasa aja ya, enteng aja ya. Jadi rakyatnya sekarang yang paling makmur di dunia itu adalah Qatar itu. Tidak ada pajak. Yang banyak pajak kan kita ini. Pajak itu kita kan berat ya. Jadi misalnya anggaran proyek itu sudah dipotong pajak. Nah ini begitu masa ini masuk beasiswa misalnya itu kan terpotong semuanya pajak. Begitu mahasiswanya terima dipotong lagi 15%. Jadi berapa kali potongnya kira-kira. Jadi saya dulu pernah ngalami itu, kan ada mahasiswa yang dibiayai proyek. Ya, nah proyeknya itu sudah sampai kita dipotong 15%. Waktu dibagikan pada yang terima, masih banyak kena 15% juga. Gitu. Jadi double gitu. Prof, BCA, syariat BCA itu gimana? Ya, memang sekarang bukannya BCA apa? Yang punya Hong Kong itu apa namanya? Yang Citibank itu juga punya syariah juga. Dan ternyata secara informal ya, dunia sebenarnya mengakui bahwa sistem ekonomi Islam itu yang paling aman ya. Sekarang ini mengaku Pak itu. Makanya sekarang bank syariah yang paling banyak di dunia itu malah di London, bank syariah ya. Karena dasarnya kan bagi hasil ya. Jadi sama-sama untung, sama-sama rugi. Ya, rugi tanggung bersama. Kalau bank konvensional nggak mau bank nanggung kan, ya salahmu dewe, kamu harus membalikan tetap kena bunga kan gitu kalau kamu persentase. Pokoknya bank tidak boleh rugi kan gitu kalau biar apa namanya nasabahnya bangkrut nggak peduli kan gitu. Namun mereka maunya jangan bawa Islam, diambil saja sistemnya itu. Ya. Saya pernyataan siapa ya itu ya. Bahkan ada yang dari Harvard University akhirnya masuk Islam juga. Meskipun sama-sama dimusuhi juga. Ya. Dari asalnya membenci Islam, akhirnya setelah itu menyatakan masuk Islam. Yang risiko di sana seperti itu ya. Di sini aja yang non Muslim dari Kristen itu keluarganya musuh juga kan. Apalagi Cina, ya, apalagi Cina, ya. Anehnya seperti itu. Kenapa ya? Kalau menurut saya Allah sama kan walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a. Mereka tidak akan rela kepadamu Muhammad dan agamamu sampai kamu mau ikut agama mereka. Bencinya sudah mendarah mendaging kira-kira begitu. Dan di dunia barat memang tidak dikenalkan Islam secara wajar. Pokoknya Islam Muhammad itu jahat, itu aja. Didoktrin sejak PAUD. Jadi tahunya bahwa Islam jahat gitu aja. Tapi justru anak-anak Islam belajar Islam di luar, ya. Kanada di Prancis gitu. Ya, itu memang cara mereka juga Pak. Mereka membuka itu. Studi Islam di sana, tapi biasanya begitu pulang ke Indonesia manggungnya beda. Ya. Asalnya pugeru jadi hur ketekuk gitu. Ya. Berubah. Ya.
Ya. Nah, dengan itu mereka kan senang itu kan, senang Pak. Ya. Mereka seharusnya kalau semua harus datang ke sini untuk melihat rahasia kita ini, sementara kita rahasia kita beberkan ke mereka, datang dan bayar bisa. Ya. Jadi kalau dulu mereka harus bersusah payah melebu masuk ke negara kita, sekarang mereka tunggu aja di sana. Tunggu dong, kadernya sudah banyak di sini. Ya. Kemudian penelitian tentang kita itu malah didorong. Ya. Dianjurkan supaya penelitian itu penelitian tentang masyarakat kita. Sehingga mereka sudah tahu rahasianya sendiri. Dan itu sekarang syarat guru besar itu diantaranya kan, terutama mungkin tidak antaranya, terutama harus menghasilkan tulisan yang dimuat di jurnal mereka, jurnal internasional yang sekarang disebut Scopus, yang masuk Scopus itu. Sehingga sekarang wantri ke Scopus itu, padahal bayar. Sehingga saya juga akhirnya sekarang kok belum ada juga. Dunia Islam nggak bikin sendiri jurnal yang seperti itu, sehingga cukup di jurnalnya negara Islam, jangan itu Zionis yang punya itu, Scopus itu. Nah, sekarang harus lewat itu. Namun orang Indonesia itu ya pinter lah ya. Orang Indonesia ngakali kan pinter Pak. Oh, dulu ada telepon koin otomatis itu bisa nggak pakai koin bisa jalan teleponnya kok. Ngakali gitu ahlinya Indonesia. Ya. Jadi sekarang uniknya saya juga kadang nggak masuk akal. Benarkah orang itu buat apa namanya tulisan artikel dimuat di jurnal internasional dan standarnya standar mereka kok gampang saja itu ya. Di Amerika juga ada kok itu ya. Kon gawe ini uangnya kan gampang kan. Bayar piro namanya namaku. Beres. Itu Indonesia, caranya memang bangsanya gitu, itu ahlinya kita. Dulu Maya apa? Ter siapa? Yang katanya anunya simpanannya Tommy itu siapa? Maya Romantir. Itu kan dokter juga. Tapi ternyata dokternya dokter di Amerika, nggak tahu di kelas kampung mungkin universitasnya itu. Ya suruh buatkan itu. Di sini ombyuan juga kan. Dulu yang namanya MA, MSc itu bukan mahasiswanya yang datang ke kampus, kampusnya datang ke kantor-kantor. Bukan rahasia kan? Bukan rahasia. Jadi kampusnya datang kantor-kantor, terdaftar, masuk S2, nanti tahu jadi wani piro gitu. Tesisnya dibuatkan itu ya. Ya. Ada kan di Indonesia? Ombyo Asia. Ini kita, ahli kita itu ya. Tapi label teroris itu kenapa masuk Islam? Apa? Label teroris itu kenapa ke agama Islam? Tidak ada Buddha teroris, tidak ada Kristen teroris itu. Selalu Islam teroris itu labelnya kok pada Islam. Iya, ya memang itu style. Densus itu kan Amerika yang melatih dengan Australia, termasuk yang membiayainya. Didoktrin seperti itu. Ya. Itu siapa Jun, siapa perempuan itu?
peneliti di Indonesia itu membuka itu siapa? Ya itu kan buka rahasia itu. Donaturnya pembiayaan dan itu masuk Australia. Dan akhirnya itu mengaku juga kan, mengakui situ bahwa FPI itu sebenarnya tidak seperti yang dituduhkan itu. Ya. Apa pernah FPI itu memberontak? Tak pernah. Paling yang dilakukan itu memberantas mabuk-mabukan itu memang apa namanya berjalan sendiri ya. Nah, mungkin ya karena jengkel aparatnya diam sehingga turun itu. Ya. Mereka mengaku itu tidak ada dakwah ekstrim itu sebenarnya di FPI itu. Malah banyak sekali FPI itu sebenarnya yang amalannya itu sama dengan amalan Nahdien. Iya kan? Bukan Salafi kan? Tapi kan sudah dicap tadi. Dari sononya sudah paketnya itu gitu ya. Sehingga yang sekarang tokohnya yang hanya gara-gara apa namanya kerumunan. Sekarang semua dituduhkan kepadanya kan ya. Yang sudah kena itu sudah bayar 5 juta kemarin juga dikatakan apa ya, itu pun menurut hakim tidak membebaskan dari pidana katanya. 50 juta. Nah ya kan sudah dibayar waktu itu kan, katanya tidak membebaskan dari dana dari padahal mestinya bukan pidana kan itu ya, luar biasa ya. Kemarin kan jadi kerumunan terbesar ya ini. Gimana? Waktu pernikahannya Harvey Weinstein. Iya. Sang Paduka datang katanya. Sama ini Menteri Pertahanan. Sama ya. Dua-duanya datang. Prabowo sama itu. Oh, Jadi itu. saksi nikah. Hah? Jadi saksi nikah. Saksi dua-duanya. Waduh, luar biasa ya. Ya, saya nggak tahu jawabannya Pak Prabowo itu apa kata dia ya. Tapi secara selintas kan mengecewakan para pendukungnya ya dengan kok jeketek ternyata kok. Pada saat itu sampai mengumpulkan duit segala kan itu para pendukungnya itu. Sekarang Menteri Pertahanan tapi ditugasi tanam padi di Kalimantan Tengah kan, di sawah dari gambut itu. Menteri Pertahanan kon dari petani beras. Pertahanan pangan ya ini. Pertahanan pangan. Oh, pertahanan pangan ya. Aneh ya. Ya. Katanya dulu itu taktisnya apa namanya? Prabowo sehingga ternyata sekarang nggak terbukti juga. Waktu kampanye dulu kalau dia jadi presiden akan menjemput pesawat presidenan ke Saudi kan. Nah, sekarang nggak ada pembelaan sama sekali. Nggak ada kan? Ya, ada. Yes. Mestinya paling tidak ya bisa membisikkan ya, jangan teman-teman bohong misalnya. Sesuai jalan dengan pernyataan dulu. Luar biasa ini ya. Sang jenderal. Jadi yang jenderal yang ini podoi mantan panglima ini yang masjidnya di Kertosono. Gerbang keluar tol itu Kertosono kan ada masjid besar itu. Masjidnya siapa itu? Oh, masjidnya Masjid Multoko ya. 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 Kok ngerampok? Masya Allah. Ya, sampai mana tadi? Ya. Berikutnya ya. Wa anjayna dia.
Wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan kami selamatkan. Dan telah kami selamatkan orang-orang yang beriman, dan mereka itu selalu bertakwa. Ya. Ai wa anjayna minal azab al-mu'minin, dan kami selamatkan dari itu orang yang beriman, al-muttaqin yang bertakwa, alladzina amanu ma'asalih, yaitu mereka yang beriman bersama Nabi Saleh. Jadi yang beriman diselamatkan. Kalau nggak salah di Kupang juga ada madrasah aliyah. Ada madrasah aliyah. Dan sekarang banyak juga yang mengungsi di madrasah aliyah itu. Ya. Minoritas tapi ternyata ada juga yang bisa kita bayangkan bagaimana perjuangan mereka di sana, di lingkungan yang mayoritas non muslim itu. Ya. Walutan idh qala liqaumihi ata'tunal fahisata wa antum tubsirun. Dan ingatlah kisah Lut ketika dia berkata pada kaumnya, kenapa kamu mengerjakan perbuatan fahisah? Ya. Fahisah itu sedang kamu melihatnya. Ya. Wadhkur rasulana Luton. Ingatlah utusan kami yang namanya Lut alaihissalam, khina qala liqaumihi, ketika berkata kepada kaumnya, ahlu Sadum, penduduk Sadum. Sodom itu dari nama kotanya Nabi Lut. Ata'tunal fahisah ay taf'alunal fi'lah al-qabihah as-sani'ah. Kenapa kalian melakukan perbuatan yang sangat jahat, yang sangat keji? Wahyal liwatah. Liwat itu adalah homoseksual, ya. Wa antum tubsirun, ay wa antum ta'lamuna ilman yaqinan, padahal wa ini wawu haliyah semacam ini, bukan dan, padahal kamu mengetahui ilmu, saya yakin annaha fahishatun wa annaha amalun qabih, bahwa kamu tahu seyakin-yakinnya bahwa sodomi itu adalah fahisyah, sehingga dengan keji, maksudnya dosa besar fahisyah itu. Kalau mubafahsya mubalaghahnya, kullu matana hakufuhu minadz-dzunub, setiap dosa yang sangat buruk. Jadi dosa besar itu namanya fahisyah. Wa annaha amalun qabih, bahwa itu perbuatan yang sangat apa ya, sangat jahat, sangat tidak baik. Ya. Innakum la ta'tuna rijal syahwatan min dunin nisa. Bal antum qaumun tajhalun. Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi nafsu, bukan mendatangi wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatan. Ya. Takrirun litaubih, pengulangan, ya, pengulangan terhadap apa? Ya. Taubih, kecaman, ya. Peringatan yang keras, kecaman. Ai annikum ayyuhal qaum,
apakah kamu kaumku lifartis safahikum, karena terlalu tololnya kamu sekalian, lifarti karena tolol yang berlebihan kalian, sehingga tasahuna rijal wa tatrukun nisa, jadi kamu lebih tertarik bersyahwat kepada kaum lelaki daripada kaum wanita. Wa yaktafi ar-rijalu birijal, kemudian ya, kaum laki pun merasa cukup dengan laki bitariqil fahishatil qabihah, dengan cara yang sangat jahat, sangat buruk, ya. Ya. Bal antum qaumun tajhalun, bal antum qaumun sufaha, bahkan kamu kan adalah kaum yang tolol, ya. Safih jamaknya sufaha. As-safahah itu asal al-khiffah fil aql, jadi pikirannya itu tidak penuh. Kalau kita pikirannya bersetengah waktu tidak penuh, asal maknanya itu. Dan saya diartikan tolol dia. Antum qaumun sufa majinun, majinun ya suka berbuat yang apa? Berbuat yang tunduk karena tunduk pada hawa nafsu itu, ya. Dan hawa nafsu pun menyimpang dari yang seharusnya. Walidzalika tufadzilun amal shani ala ma abahallahu lakum minan nisa, sehingga karena seperti itu, ketololanmu itu, karena tunduk pada nafsu jahat itu, ya kamu lebih mengutamakan perbuatan yang sangat keji asyani atas yang dibolehkan oleh Allah bagi kamu sendiri, yaitu menikahi kaum wanita. Fama kana jawabu qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Maka ditemani jawaban kaumnya, mereka katakan, usirlah beserta keluarganya dari negeri, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mendapatkan dirinya bersih. Ya. Jadi jawab mereka apa? Maka jawabnya tidak lain, orang mujrim, orang durhaka itu kecuali berkata, usirlah Lut itu beserta keluarganya dari negerimu ini. Nah sungguh innahum qaumun yatanazzahun anil qadhurat wa ya'uduna fi'lana qadhiran. Mereka itu orang-orang yang sok suci, kalau istilah kita sekalian, sok suci. Kita hari ini juga kadang-kadang gitu dinasihati dengan baik, ajaran agama jangan sok suci ya. Ada yang jawabnya seperti itu. Ya tanasanil qadhurat, qadhurat itu jamak dari apa maknanya juga kotoran ya. Qadhurat. Wa ya'uduna fi'lana qadhiran, dan menganggap perbuatan kami perbuatan yang kotor. Ya, jadi perbuatan kotor dianggap baik, terbalik jadinya, sehingga perbuatan yang kotor mereka lakukan. Wa huwa ta'lilun li wujudi tardi wal ikhraj, dan itu adalah alasan mereka. Ta'lil itu sebagai reasoning, alasan buat mereka untuk menunjukkan illah, untuk menunjukkan alasan itu ta'lil, ya. Itulah alasan mereka dalam mengusir Lut dan keluarganya dari negeri mereka. Qala qatadah abuhum,
Qatadah mengatakan mereka mencela atau mencaci Lut. Wallahu bi ghairi aibin, padahal dia tidak aib ya. Seruannya kan seruan yang benar, tapi menganggap itu sebagai aib. Bi annahum yatatahharun min a'mal su', seakan-akan mereka itu ya, bersuci diri dari perbuatan yang buruk. Wa qala Ibnu Abbas mengatakan huwa istihza yastahzi'una biha. Ucapan mereka semacam itu mengabsak suci tadi sebenarnya tujuannya adalah istihza. Apa istihza itu? Melecehkan ya. Melecehkan yastahzi'una biha bi annahum yatatahharun an adbarir rijal. Di mana mereka merasa suci daripada adbar ar-rijal. Adbar jamak dari dubur. Asal dubur adalah belakang. Fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu faqaddarnaha minal ghabirin. Maka kami selamatkan dia beserta keluarganya kecuali istrinya. Kami telah mentakdirkan dia termasuk orang-orang yang berjihad. Ya. Ai fa khallasnahu, kami selamatkan. Khallasa yukhallisu itu maknanya juga menyelamatkan. Sama najja yunajji atau anja yunji. Maka diselamatkan dia yaitu Lut, huwani wa ahlahu dan keluarganya minal azabil waqi', dari azab yang menimpa mereka, bil qaum dan kaum mereka, illa zaujatah, kecuali istrinya tidak selamatkan. Kenapa? Karena istrinya termasuk yang kafir. Tapi istrinya kan tidak homoseks. Apa? Istrinya itu. Ya, ya enggak Pak. Homoseks itu kan yang laki. Lesbi ya. Tapi jadi kan diam-diam memberitahu ketika akan ada tamu, ternyata kaumnya diberitahu diam-diam. Itu ada tamu, padahal malaikat itu kan ya, yang tampak, yang menampilkan atau apa namanya menjelma menjadi pemuda yang ganteng, juga mereka kerudukan kan itu ya. Itu karena diberitahu oleh istrinya ini. Ya. Apa? Ya. Qaddarnaha minal ghabirin ay ja'alna bi qada'ina wa taqdina minal muhlakin. Mereka kami jadikan mereka atas kehendak kami, takdir kami, termasuk orang yang dibinasakan, al-baqina fil azab, yang apa? Yang abadi di dalam azab. Ya. Satu lagi saya kira ayat lagi ya. Amman khalaqas samawati wal ardi wa anzala lakum nasma'an fa ambatna bihi hada'iq wa dzata bahjatin ma kana antum bitu sajaraha au ilahun ma Allah bal hum qaumun ya'dilun. Dan kami turunkan hujan atas mereka, hujan batu, maka amat buruklah hujan yang ditimpakan atas orang-orang yang dibutuhkan. Ya. Jadi apa namanya? Kami turunkan anzalna alim hijarah. Hujannya hujan batu. Ya. Kami turunkan kepada mereka hujan batu. Minas sama dari kalmator fa'ahlakat, yang turunnya seperti hujan biasa sehingga membinasakan mereka. Fasa'a matal munzarin, maka aibi syahadal adab,
alangkah buruknya azab ini alladzi umtiru bihi, yang dihujani dengannya, wa huwal hijarah min sijilin mandud, yaitu dari hijarah batu, yang batunya dari sijil. Sijil atasnya asal maknanya tanah yang dibakar. Ada yang mengatakan dari apinya neraka, dari seperti yang diturunkan oleh burung-burung kepada pasukan Abraha. Ya, Abraha itu kan dengan sijil juga itu, ya. Batu kecil tapi dari batunya neraka, sehingga namanya gajah pun harus meledak dengan itu, ya. Mandudnya yang turun berturut-turut, ya, begitu, ya. Ini akibat dari itu. Berikutnya satu ayat pendeknya, wa qul alhamdulillah wa salamun ala ibadil ladzina istafa Allahu khairun amma yusyrikun. Katakan ya 59. Katakanlah segala puji bagi Allah dan kesejahteraan keluarga yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Apakah apa yang mereka ya. Katakan aikul ya Muhammad, katakan alhamdulillah, segala puji hanya Allah ala apa? Nggak pakai kacamata kelihatan ternyata ya. Ana ifdholihi bi'an ala afdholihi, karena karunia-karunianya dan nikmat-nikmatnya, wa salamun ibadil mursalin, dan selamat dan kesejahteraan bagi hamba-hambanya, ya, hamba-hambanya yang diutus, alladzina astafahum li risalatihi, yang sudah dipilih untuk membawa risalahnya, waqtarum li tablighi da'watihi, dan dipilih untuk menyampaikan dakwah Allah. Qala Az-Zamakhsyari Tafsir Al-Kasyaf Al-Kabasari, amarallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatlu hadil ayat dallah ala wahdaniyatihi. Jadi dalam ayat ini menurut Zamakhsyari, Allah merintahkan Rasulnya, yaitu Nabi Lut tadi, untuk membacakan ayat-ayat yang menunjukkan kepada kuasanya. Ayat ini tentu ayat kauniyah yang dimaksud, ya, yang menunjukkan keesaannya, an-natiqah bi barahin ala qudri hikmati, ya. Asalnya natiqah maknanya berbicara, tapi masa alam berbicara maksudnya, dan yang menunjukkan, ya, bukti-bukti nyata akan kekuasaannya dan kebijaksanaannya, wa yastaftiha bi tahmidihi wassalam ala anbiya'ihi, juga hendaklah memulai dengan memujinya dan mengucapkan salam kepada para nabinya. Wa fihi ta'limun hasan, dan di sini ada ajaran yang sangat baik. Wa tawqifun ala adabin jamil, dan mengajak mereka untuk berhenti hanya dalam adab yang baik. Wa hamdulillah wassalatu ala rasulihi, yang dengan memuji Allah dan baca salat kepada para rasulnya. Walaqad tawathal ulama wal khutaba, dan sungguh para ulama dan para khatib saling mewarisi ini juga wal wa'ad, ya. Wa'ad itu para pemberi nasihat. An kabiri hadzal adab, tentang agungnya adab. Jadi menurut Zamakhsyari ada pelajaran, dan segala sesuatu itu kita awali dengan memuji Allah, kemudian bersalawat kepada para nabinya itu, ya. Rahmatullah wa sallu ala rasulih amama kulli ilmin, maka pujilah Allah, bersalawatlah kepada Rasulnya
setiap akan memulai sebuah ilmu. Wa qabla kulli idzatin, dan setiap sebelum memberikan nasihat, wa tadhkirah, dan memberikan peringatan. Allahu khairun amma yusyrikun, ya. Ini tabkitun lil musyrikin. Tabkit kata imbal membungkam, tabkit itu ya. Ini sama aja membungkam orang musyrik. Kenapa? Ya. Allah yang terbaik atau yang mereka sekutukan, kan itu pertanyaannya. Maka maknanya membungkam orang musyrik wa tahakkumun bihim, dan menghinakan mereka. Ai halil khaliqal bil hakim khairun, apakah Allah pencipta, ya, yang pencipta perabali yang maha biasa, yang terbaik, atau al asnam allati abaduha, atau berhala yang mereka sembah, mana yang lebih baik? Kira-kira begitu, ya. Wahya la tasma'u wa la tastajib, padahal berhala itu tidak bisa mendengar apalagi mengabulkan permohonan, ya. Bapak Ibu, saya kira ini kajian kita, ya. Sampai bablasan saya, maksudnya mulai mengajar 7:30, sudah 7:30. Ya, mudah-mudahan hikmah dan manfaat tentu Allah alam bisawab. Ya Allah, manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzuka minan nar. Rabbana nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an mubarakan halalan thayyiban wa imanan shadiqan wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur yang alima ma fi sudur akhrijna min dhulumatin nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillah amin bila taufiq hidayah wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.